Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi karena video ini direkam di pagi hari. Ya, kali ini perkenalkan nama saya Irwan Iskandar, dosen di Teknik Pertambangan ITB. Saya mengajar di hidrogeologi dan sumber daya air tanah serta hidrogeokimia terapan, juga beberapa mata kuliah di program studi magister di Teknik Panas Bumi dan Teknik Air Tanah. Ya. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai hidrogeokimia terapan. Materi ini adalah materi dasar buat mahasiswa S1 Teknik Pertambangan ITB ataupun mahasiswa lainnya yang mengambil mata kuliah ini. Ya. Saat ini saya berada di Laboratorium Hidrogeologi Hidrogeokimia, di mana kebetulan saya juga sebagai kepala laboratorium tersebut. Ya, saya mungkin berdiri di depan alat isotop rasio mass spektrometri. Ya, ini merupakan salah satu alat yang banyak penggunaannya ya untuk mengukur rasio isotop stabil ya untuk karbon, nitrogen, oksigen, hidrogen dan sulfur. Mengenai mata kuliah ini ada 14 pertemuan ya, 14 pertemuan ditambah ada praktikum ya, ada praktikum. Materi pertama mengenai pengenalan hidrogeokimia ya, materi yang kedua mengenai sampling, preparasi, dan analisis. Jadi metode analisis mulai dari sampling, karena kita akan mendapatkan data yang benar ketika sampling itu benar. Jadi di sini nanti mahasiswa juga akan ada dilatih bagaimana teknik preparasi sampel yang benar, terutama sampel air untuk tujuan analisis kimia, ya tujuan analisis isotop, ya juga metode preparasinya apakah perlu diawetkan dengan metode pengawetan tertentu. Ya, itu materi yang kedua. Materi yang ketiga kita akan berbicara atau berdiskusi mengenai analisis ion utama dalam air. Jadi dalam air alami ada ion-ion utama, ya baik bentuk anion dan kation. Ya, nanti kita akan berdiskusi idealnya jumlah anion dan kation ini dalam jumlah yang balance. Ya. Materi yang keempat kita akan berdiskusi mengenai konsep energi atau kita mereview kembali masalah termokimia. Bagaimana reaksi itu terjadi di dalam solut atau larutan air, ya reaksi-reaksi antar ion, ya reaksi-reaksi spesies yang terjadi. Materi yang kelima kita akan membahas masalah konsep kesetimbangan reaksi kimia air, ya dalam kondisi equilibrium. Ya ini biasanya banyak digunakan dalam analisis panas bumi nanti, equilibrium condition, apakah larutan ini dalam kondisi equilibrium atau tidak. Kita akan bicara ya bagaimana perhitungan kondisi equilibrium. Dan yang keenam kita akan bicara masalah asam basa ya, asam basa dalam reaksi kimia air alami, tentunya bukan dalam kita buat material asam, karena di alam air bisa dalam kondisi asam ataupun kondisi basa ya. Selanjutnya kita akan bicara reaksi redoks ya, reduksi oksidasi dalam reaksi redoks, reduksi oksidasi dalam air. Ya, itu akan kita bahas bagaimana perubahan pH, ya pengaruhnya terhadap kelarutan, ya terhadap kondisi spesies-spesies yang ada di dalam air alami. Selanjutnya kita akan diskusi mengenai gas dalam air. Ya di dalam air ada gas terlarut, ya tentunya kelarutan gas itu beda-beda. Kita akan diskusi mengenai beberapa gas yang bisa larut dalam air, kondisi degassing, keluarnya gas dalam larutan air menjadi gas bebas. Nah ini kita akan banyak diskusi karena air alami mau tidak mau, terutama di dalam sistem panas bumi tentunya ya ataupun sistem lainnya yang ada kandungan gas itu cukup dominan, kita harus berdiskusi mengenai gas terlarut dalam air. Selanjutnya kita akan bicara reaksi. Sebelum itu ya kita ada mites, ujian tengah semester. Ujian tengah semester kita juga akan berdiskusi selanjutnya setelah ujian tengah semester mengenai reaksi kimia air dengan padatan. Ya, jadi kimia air dengan padatan, bagaimana air dengan padatan itu bereaksi ataupun bagaimana melarutkan ataupun membentuk presipitat. Ya, secondary mineral, ya bagaimana saturation index itu kita akan bicara di situ. Selanjutnya pertemuan ke-10 kita akan bicara mengenai tracing dan teknologi isotop ya. Jadi tracing dan teknologi isotop seperti yang kita lihat di sini, ini alat untuk analisis isotop, rasio mass spektrometri. Ya bagaimana teknik tracing, dasar-dasar tracing, step stabil isotop ya itu digunakan. Kita juga akan berdiskusi mengenai tools lab analytical. Jadi
Dalam kuliah ini ada mahasiswa diminta untuk melakukan tugas mandiri, ya, itu melakukan analisis dari sampel yang dia berikan, yang dia dapat diberikan. Jadi saya akan memberikan tugas-tugas ke mahasiswa berupa sampel air, ataupun mereka mengambil sampel air ataupun gas, mereka akan melakukan uji. Ya, di lab kami ada ion kromatografi, ada inductively coupled plasma mass spectrometry, ada isotop ratio mass spectrometry, ya untuk analisis larutan, ada gas kromatografi juga untuk analisis komposisi gas, juga ada analisis padatan. Kita gunakan XRD, XRF, dan scanning electron microscope. Ya. Selanjutnya di pertemuan ke-12 itu kita bicara mengenai aplikasi hidrogeokimia terapannya, ya, dalam berbagai bidang, ya, terutama bidang-bidang eksplorasi panas bumi, sumber daya air, mensupport kuliah hidrogeologi dan sumber daya air tanah. Ya. Ke-13 saya akan memberikan tugas besar kelompok. Ya, nanti ada dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Ya. Selanjutnya ada presentasi tiap kelompok. Setelah presentasi kelompok, ya kita akan ada ujian akhir semester. Itu kira-kira isi kuliah ini. Ya. Sekarang mengapa masalah air? Ya. Air ada dua masalah. Pertama, sebagai sumber daya, kuantitasnya. Sebagai sumber daya juga, dia juga masalah kualitasnya. Ya, kita harus pertimbangkan dua sisi, kualitas dan kuantitas. Kuliah kuantitas air banyak didiskusikan dalam kuliah hidrogeologi dan sumber daya air tanah yang saya ampu juga di kuliah yang lain. Terkait komposisi kimia kita akan bicara di kuliah ini, ya, terkait kimia air tanah secara alami. Ya, jadi beberapa materi ini diberikan mengenai proses-proses hidrogeokimia itu apa saja, bagaimana reaksi kimia ya berlangsung, ya. Terus bagaimana juga air dari berbagai sumber itu bercampur, mixing, sehingga kita bisa mentrace sumber air dari mana. Dan juga kita mentrace proses antropogenik dan geogenik yang terjadi dalam reaksi kimia air. Oke. Selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai scope dan aplikasi. Jadi scope untuk kuliah ini adalah kita akan membahas kondisi fisik kimia air. Kita akan membahas juga masalah proses natural geokimia yang terjadi dalam air. Ya, interaksi air dan mineral, ya, karena ini menjadi sangat penting, interaksi air dan mineral. Juga kondisi hidrotermal dan geotermal. Ya. Selanjutnya ada pendekatan isotop dan aplikasinya. Bisa dilihat dalam beberapa slide kuliah ini juga dilengkapi dengan slide selain video. Nanti juga kita akan berdiskusi dengan live meeting menggunakan Google Meet atau Microsoft Teams, atau kita gunakan Zoom application untuk kuliah live langsung, baik tanpa tatap muka tentunya dalam kondisi sekarang, ataupun jika nanti ke depan sudah bisa tatap muka, kita akan berdiskusi langsung mengenai kuliah ini.